Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya semua? Sehat? Oke, terima kasih sudah tetap setia menyaksikan channel Kuliah Medlit ya. Nah, ini pertemuan ini materinya ini terakhir ya. Jadi tentang eh, persiapan pembuatan poster penelitian ya. Oke, tentunya Anda semua sudah pernah mengenal betul dengan baik ya beberapa jenis poster, leaflet ya dan sebagainya. Namun yang akan Ibu sajikan di sini adalah tentang poster penelitian. Apa itu sebenarnya poster penelitian? Jadi biasanya ini mengilustrasikan dalam bentuk sebuah poster yang isinya tentu merupakan rangkuman dari penelitian yang sudah dikerjakan. Dan biasanya ini disajikan misalkan dalam suatu forum-forum ilmiah gitu ya. Nah, saya sekarang akan kasih contoh tentang poster penelitian. Jadi nanti Anda pada saat jelang semester akhir ini, semester 6, biasanya selain mengumpulkan KTI, mengumpulkan artikel dan juga poster penelitian ya. Oke, sekarang Ibu akan share screen dulu tentang poster penelitian ya. Kita lihat di sini. Kita ambil contoh aja ini misalnya ya. Oke. Nah, gimana sudah nampak di layar? Nah, jadi poster penelitian itu kurang lebih mencakup terhadap apa yang sudah kita teliti. Nah, isinya itu biasanya ilustrasinya tuh seperti ini ya. Nah, di bagian tampilan atas ini biasanya bisa berisi ini ya, biasanya bisa berisi semacam judul ya. Jadi ini ada judulnya ya. Nah, kemudian judulnya ini biasanya menggambarkan terkait dengan apa yang kita lakukan penelitian ya. Nah, kemudian di sini yang kedua itu ada nama penelitinya. Nah, di nama peneliti ini biasanya dicantumkan siapa saja yang terlibat, gitu ya. Nah, ini nama penelitinya. Kemudian nama institusinya, ya. Jadi ada nama peneliti, ada nama institusinya. Nah, kemudian, ini masuk ke dalam bagian pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan ini itu nanti akan dijelaskan secara singkat apa yang menjadi bagian dari yang sudah diteliti. Nah, karena ini contohnya bahasa Inggris, bisa saja poster dibuat dalam bahasa Indonesia tergantung dari tujuannya untuk apa ya. Nah, di bagian pendahuluan ini kurang lebih hampir sama seperti abstrak. Jadi biasanya ini menggambarkan terkait dengan yang diteliti apa, kemudian tujuan meneliti apa, hasilnya seperti apa. Nah, ini ada hasil nih, result, ada hasilnya. Kemudian di sini ada, saya besarin dulu ukurannya ya. Kemudian di sini ada tujuannya apa, dan seterusnya. Nah, kemudian biasanya supaya poster ini menarik untuk dilihat, kita menampilkan apa namanya beragam macam inti dari isi poster. Jadi yang pertama ini kan tadi ya sudah kita bahas, ini adalah terkait dengan pendahuluannya, introduction-nya, kemudian setelah pendahuluan masuk ke dalam bidang material and method, prosedur kerjanya seperti apa. Jadi di bagian pendahuluan ini itu menggambarkan secara ringkas apa tuh namanya penelitiannya apa, latar belakangnya masalahnya apa, tujuannya apa, kemudian kesimpulannya seperti apa gitu ya. Kesimpulan tapi ada di bawah deh. Ini hanya secara singkat sinopsis yang akan dikerjakannya apa. Nah, biasanya untuk material and methods itu bisa dicantumkan dengan gambar, itu lebih bagus lagi. Jadi supaya pembaca itu tertarik apa sih sebenarnya poster ini. Nah, jadi intinya dalam membuat poster itu tentunya harus membuat semenarik mungkin sehingga pembaca bisa melihat
dengan jelas informasi yang disampaikan juga cukup banyak memberikan informasi bahwa poster ini mencakup terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh seorang peneliti. Hindari penggunaan kalimat yang banyak. Jadi kenapa? Karena biasanya pembaca tidak begitu tertarik untuk membaca secara detail gitu ya, dan tampilannya itu biasanya kurang diminati. Tapi kalau dengan gambar itu biasanya lebih enak untuk dilihat, eye catching ya. Nah, jadi bisa saja kita tuliskan sampelnya di sini, kemudian alat yang digunakannya seperti apa dalam pemeriksaan dan seterusnya. Nah, setelah material and methods biasanya dicantumkan terkait dengan hasil dan diskusinya. Nah, di hasil ini biasanya Anda bisa simpulkan, bisa diisi saja di sini apa saja sih sebenarnya yang sudah dikerjakan, hasil-hasilnya seperti apa. Nah, ini akan lebih bagus kalau banyak menyampaikan gambar. Karena biasanya poster itu kan disajikan pada suatu forum ilmiah. Ada suatu sesi di mana ketika pembaca akan melihat poster kita, kemudian pengarangnya itu atau penelitinya itu nanti akan menjelaskan. Jadi di sini tidak perlu secara detail hasilnya pembahasannya seperti apa dengan kata-kata, tapi cukup disampaikan dengan gambar. Jadi ini ada beberapa gambar yang dituliskan di sini, gambar hasil penelitiannya seperti apa. Silahkan cantumkan di dalam hasil. Nah, kemudian di bagian akhir ini adalah kesimpulan. Jadi di kesimpulannya ini disampaikan secara singkat apa sih sebenarnya yang menjadikan dasar penelitian ini dan hasilnya seperti apa. Ya, dan cantumkan juga tinjauan pustakanya yang mendasari terhadap penelitian ini dan juga ucapan terima kasihnya. Nah, ini salah satu contoh poster penelitian yang disajikan pada forum ilmiah. Ya, nah kita lihat lagi di bentuk poster yang lain. Ya, coba kita stop share dulu. Kita lihat lagi di bentuk penelitian yang lain. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini contoh untuk poster berikutnya. Nah, di poster yang ini adalah penelitian tentang pemanfaatan ekstrak daun jati untuk pembuatan eyeshadow. Karena ini penelitiannya sebagai tahap awal, maka apa namanya bisa dilanjutkan sebenarnya untuk formulasi atau sebagai alternatif ya penggunaan ekstrak daun jati sebagai pewarna alami eyeshadow. Nah, kita lihat di sini, ini juga sama. Jadi pada dasarnya di dalam poster itu ya kan ada bagian pendahuluannya. Jadi di bagian pendahuluan ini kita akan sampaikan apa yang mendasari penelitian ini secara singkat saja. Nah, kemudian ini kalau yang bagian ini dipisahkan, tujuannya dibahas secara detail, boleh demikian. Jadi intinya adalah dari mulai tahap pengerjaan, tujuannya, metodenya, hasilnya, kesimpulan. Apakah perlu mencantumkan bab 2 literasinya? Tidak perlu. Jadi di dalam poster ini tidak harus menyampaikan kerangka teori, tidak harus. Ya. Nah, kemudian setelah itu masuk ke dalam metode. Apa sih sebenarnya yang dikerjakan oleh peneliti pada penelitian ini? Nah, ini bisa saja disimpulkan secara begini, dibuat suatu rangkaian seperti ini, foto-foto yang dikerjakan prosedurnya. Jadi, atau misalnya Bu, boleh nggak mencantumkan diagram alur penelitiannya? Boleh, boleh. Jadi intinya poster itu menampilkan suatu bagian yang semenarik mungkin ya. Kalau dalam hal ini Ibu membuatnya apa namanya dengan beberapa foto-foto tahapan pengerjaan. Nah, kemudian masuk ke bagian hasil. Di dalam bagian hasil kita cantumkan hasil penelitian yang sudah dilakukan. Apakah perlu di sini dilakukan pembahasan? Tidak perlu. Jadi informasi yang disampaikan hanya secara umum karena pada saat sesi pertanyaan dari para pengunjung yang misalkan melihat poster kita nanti si pengarang itu biasanya akan menjelaskan secara langsung on-site gitu ya. Kemudian, nah ini juga sama masih dengan hasil juga. Jadi pada intinya adalah buatlah suatu poster itu menjadi bagian yang sangat menarik. Dan jangan lupa setelah judul ya, ini harus ada nama pengarangnya dan juga ada logonya. Gitu ya, ada logo institusinya atau misalkan kalau penelitian ini merupakan penelitian kolaborasi antar beberapa institusi, cantumkan saja di sini beberapa logonya.
ya. Nah, kemudian di sini ada bagian kesimpulannya. Jadi kesimpulannya juga hal yang ditulis secara singkat saja, apa yang telah dilakukan oleh seorang peneliti tadi disimpulkan dan dituliskan pada bagian kesimpulan. Dan terakhir tentunya ini adalah daftar pustaka. Nah, hanya di sini belum mencantumkan ini ya, ucapan terima kasih. Jadi di sini cantumkan ucapan terima kasih. Ya. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Jadi intinya adalah kita mengilustrasikan apa yang sudah kita teliti dalam suatu poster, bagian-bagian mana yang harus ditampilkan, dan ini ada hal yang harus diingat bahwa poster tadi hindari penggunaan kalimat yang terlalu panjang karena biasanya itu selain tidak menarik perhatian orang untuk melihat, juga apa namanya hal-hal tadi mengurangi esensi informasi yang disampaikan pada poster seperti apa. Jadi oleh sebab itu biasakan membuat poster semenarik mungkin, bisa dengan warna yang bagus, bisa dengan informasi yang bersifat sangat edukasi. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, saya akan memperlihatkan kembali contoh poster juga ya. Nah, ini kita lihat lagi. Nah, ini juga sama. Ini adalah contoh poster yang sudah dibuat ya. Nah, di dalam poster ini juga sama. Jadi cantumkan yang pertama adalah judulnya ya. Dan biasakan dengan menambahkan suatu gambar yang sangat interaktif gitu yang menarik perhatian dari pembaca dan juga berkaitan dengan penelitiannya. Jadi hindarkan penyimpanan gambar yang tidak nyambung dengan penelitian apalagi yang bersifat tidak ilmiah. Nah, kemudian bagian introduction-nya ini ya tadi yang Ibu sampaikan, jadi ini kurang lebih sinopsis penelitian yang telah dilakukan yang tergambar pada poster ini. Itu ya. Nah, lalu cantumkan juga metodologi penelitiannya. Nah, ini juga diungkapkan secara singkat, baik misalnya mau menyampaikan tentang prinsipnya, kemudian mau menyampaikan tentang beberapa tahapan pengerjaannya, bisa diagram alirnya, silahkan. Jadi kita diberikan kebebasan untuk menyampaikan hanya yang patut dicurigai itu adalah yang patut ditekankan itu adalah apa yang telah dilakukan oleh peneliti. Ya. Kemudian hasilnya juga sama, bagian-bagian poin mana saja yang akan disampaikan pada poster ini silahkan Anda ilustrasikan dalam bentuk gambar yang cukup menarik untuk dilihat oleh pembaca. Nah, seperti ini ya, ini adalah gambar hasilnya. Kemudian misalnya kalau ada fotonya silahkan dicantumkan foto hasil penelitiannya dan ada ucapan terima kasih ya. Ucapan terima kasih ini wajib kita sampaikan sebagai bentuk apresiasi pada beberapa orang yang sudah terlibat pada penelitian. Dan tak lupa sebelumnya juga disampaikan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya ini yang paling optimumnya kondisi mana, nah itu yang perlu disampaikan pada kesimpulan. Jadi tidak perlu secara apa namanya tidak nyambung dengan hasil penelitian ya. Jadi kesimpulan itu kan merupakan jawaban dari latar belakang masalah dan tujuannya. Apakah memang kesimpulannya ini apa misalkan hasilnya bagus, tidak bagus, sesuai atau tidak sesuai, sampaikan saja sesuai dengan hasil penelitian yang ada. Ya, oleh sebab itu memang di dalam suatu membuat poster itu diperlukan suatu keahlian bagaimana kita menuangkan hasil penelitian ini dalam suatu gambar poster yang nantinya bisa dibaca oleh pembaca dan tentunya diminati. Jadi bagaimana kita membuat orang lain tertarik dengan apa yang kita sajikan. Ya, jadi kuncinya itu, sajikan dalam bentuk secara sistematis, tampilkan foto yang bisa menyampaikan informasi, dan juga hindari apa namanya terlalu banyak berbentuk tulisan sehingga pembaca akan tidak menyukai terhadap isi konten daripada poster tadi. Saya rasa itu ya untuk poster. Jadi silahkan anda nanti siapkan poster penelitian Anda tentunya setelah melaksanakan penelitian ya dan apa namanya diupayakan bahwa kita membuat poster semenarik mungkin sehingga apa namanya isinya bersifat ilmiah dan menggambarkan secara informatif hasil penelitian yang telah kita lakukan. Oke, saya kira itu ya untuk poster ini tadi kan sudah ya, jadi secara keseluruhan ini seperti ini gambarnya.
kalau dilihat sekilas kan orang akan tertarik untuk melihat apa ini sebenarnya isi penelitian ini ya. Begitu pula dengan ini gitu ya. Jadi silahkan Anda membuat poster semenarik mungkin sehingga selain memberikan informasi juga akan menarik minat banyak orang untuk melihat apa sih sebenarnya yang disajikan pada poster tadi. Saya kira itu ya untuk pembuatan poster. Jadi kurang lebihnya nanti kita akan bisa belajar setelah Anda menghasilkan suatu penelitian ya. Nanti Anda mencoba belajar bagian-bagian mana sebenarnya yang perlu diintegrasikan dalam poster penelitian Anda. Oke, baik, terima kasih. Demikian yang bisa Ibu sampaikan terkait dengan contoh poster penelitian ya dan pembuatan poster penelitian. Nanti untuk materinya akan Ibu share di LMS terkait dengan contoh-contoh poster dan juga untuk diskusi dan tanya jawab. Silakan Anda bisa memberikan komentar pada kolom chat ataupun di LMS-nya kita bisa membuka forum diskusi. Baik, terima kasih. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Salam semangat sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang Anda kerjakan di akhir semester, masa pendidikan Anda bisa berjalan lancar, dan tentunya bisa menghasilkan sesuatu penelitian yang berguna bagi masyarakat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.